Yang siap terima firman Tuhan malam ini, mari tulis di kolom komentar yang siap terima firman Tuhan, dan mari multimedia tolong tampilkan Yesaya 43 ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini? Yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu. Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengar dan berkata benar demikian. Ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hamba-hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada ilah dibentuk, tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya ilah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Ayat 13, juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Aku ulah Tuhan, yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring dan tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Coba kita lihat ayat 10 bagian A. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Tema khotbah malam ini adalah menjadi saksi Kristus. Kamu adalah saksi-saksiku. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya mau menjadi saksi Kristus. Wow, saudara, kekristenan itu adalah kita harus menjadi saksinya Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya, setiap orang Kristen berperan menjadi saksi di tengah dunia ini. Bapak Ibu dan saya punya tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita dalam Matius pasal yang ke-5. Kalau Bapak Ibu lihat di sana bahwa kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Tugas kita adalah menjadi saksi. Berperan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia, menjadi terang dan garam. Dan Alkitab mengatakan bahwa setiap orang percaya, kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Berarti kehidupan, tugas garam itu adalah menahan pembusukan, tugas garam itu adalah secara kimiawi adalah bisa menjadi secara kimiawi bisa menjadi pupuk. Tugas garam itu memberi rasa kepada makanan.
Dan tugas garam itu secara universal, dari hotel bintang 5 sampai restoran kaki 5, itu rasanya sama. Rasa garam itu tidak berubah. Tuhan mau kita membawa rasa, menjadi history maker, membawa pengaruh dimanapun kita berada. Matius pasal 5 ayat 13-14 berkata, kamu adalah garam dunia. Bukan garam Surabaya, Jakarta, bukan garam untuk Indonesia, bukan garam untuk Colorado, bukan garam hanya untuk benua Amerika, tapi garam untuk dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Hendaklah kita menjadi saksi supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan mau saudara dan saya menjadi garam dan menjadi terang, menjadi saksi Kristus. Dengan demikian kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Roma pasal 12, Alkitab katakan kita harus jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Serupa adalah konform, menjadi sama dengan dunia ini. Air di dalam botol aqua serupa dengan botol aqua. Saudara dan saya ada di dalam dunia, tidak boleh serupa dengan dunia. Tuhan menghendaki kehidupan saudara dan saya berbeda dari kehidupan orang-orang dunia ini. Bapak Ibu, bahwa kita lihat bahwa saksi itu tidak sama dengan reporter. Ya, saksi itu tidak sama dengan pembawa acara. Kenapa? Karena reporter atau pembawa acara itu memiliki tugas menyampaikan informasi tentang orang lain, bukan tentang dirinya, betul? Ya, kalau kita nonton berita di televisi, ya, atau lihat melalui YouTube dan sebagainya tentang reporter atau tentang pembawa acara, maka dia tidak menyampaikan informasi tentang dirinya, tapi dia menyampaikan informasinya tentang orang lain. Sedangkan Bapak Ibu harus tahu bahwa tugas saksi adalah memberi kesaksian tentang apa yang dia alami, tentang apa yang dia lihat, tentang apa yang dia rasakan secara pribadi. Kira-kira itu perbedaan antara saksi dan pembawa acara, pembawa berita, saudara, atau reporter. Kalau saksi, dia memberi kesaksian tentang apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan secara pribadi. Dia bukan menceritakan pengalaman orang lain, tapi dia menceritakan apa yang Tuhan lakukan bagi dia before and after. Sebelum dia bertobat, dan setelah dia bertobat, apa yang dia alami ketika firman Tuhan datang dan merubah hidupnya. Apa yang dia alami ketika dia alami persoalan dan masalah. Dia alami tantangan, dia alami keadaan-keadaan yang sulit. Tapi dia percaya, dia bergantung kepada Tuhan. Dan dia mengalami secara pribadi, bukan karena pengalaman orang lain. Itulah sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita. Itulah sebabnya saudara dan saya menerima baptisan Roh Kudus, seperti yang terjadi dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Sehingga murid-murid mereka dipenuhi oleh Roh Kudus 120 orang. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Ketika Bapak Ibu dibaptis Roh Kudus, tidak hanya dipakai untuk menyembah. Memang itu bahasa doa. Tapi itu juga adalah sebuah kekuatan dunamos. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membawa kita pergi dari keluarga-keluarga, dari kota-kota, kepada bangsa-bangsa untuk menjadi saksiku, untuk menceritakan tentang apa yang kita alami secara pribadi, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, supaya orang lain mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi.
Tuhan panggil saudara dan saya. Saya percaya hari ini sedang terjadi sebuah percepatan. Saya sedang ada di depan gadget saya. Tapi seluruh dunia bisa mendengarkan apa yang saya katakan. Roh Kudus sedang beracara dengan cara yang berbeda, yang ajaib, yang luar biasa. Saudara dan saya harus menjadi saksi, harus menceritakan firman, apa yang Anda alami before and after. Anda harus bersaksi kepada orang-orang yang belum terima Yesus, bahwa dulunya juga Anda jahat, bahwa dulunya juga Anda hidup dalam dosa, hidupnya Anda hidup di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi ketika Anda mengalami Tuhan secara pribadi, Anda melihat perbuatan-perbuatan ajaib, Anda merasakan tuntunan Tuhan dalam hidupmu, maka sekarang ini Anda mengalami yang namanya pertobatan, repentance, pertobatan, pemulihan yang Tuhan lakukan dalam hidupmu melalui pikiranmu, perkataanmu, hatimu diubahkan, hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Lalu bersaksi, sehingga orang itu yang tadinya belum percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, kemudian dia dibaptis, dia menjadi murid, diajarkan, kemudian dia juga bisa mengajarkan orang lain. Dan buah itu yang tadinya cuma satu, menjadi berlipat-lipat kali ganda, sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita melihat bahwa masih banyak orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi saksi yang baik bagi orang lain. Kita hanya hidup untuk kepentingan kita. Kita tidak pernah hidup untuk orang lain. Saya percaya pohon mangga, ketika dia berbuah, Bapak Ibu tidak pernah lihat pohon mangga makan buahnya. Tapi buahnya itu dinikmati oleh orang lain. Amin. Tuhan mau ketika Bapak Ibu dan saya menjadi saksi. Alkitab katakan menjadi saksi di Yerusalem, bicara tentang keluarga, bicara tentang kota kita, Yudea, mulai kota-kota yang lain, Samaria, mulai lebih jauh kepada bangsa-bangsa lain, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Masih banyak orang percaya yang hidupnya tidak menjadi saksi yang baik bagi orang lain. Ketika Bapak Ibu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada waktu itulah, maka Tuhan mau kita menjadi saksi, apalagi ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Ada beberapa orang yang pandai merangkai kata-kata, bisa bicara, bisa bersaksi di depan jemaat mungkin dengan baik. Tapi sesungguhnya hidup kita belum sungguh-sungguh mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan mau kita mengalami Tuhan secara pribadi, menjadikan Yesus itu Raja dalam hidup kita, sehingga seluruh kehidupan kita ini akan menolong orang-orang yang tadinya belum percaya, menjadi percaya, yang belum sungguh-sungguh, jadi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Banyak orang Kristen pandai bersaksi, tapi tidak menjadikan hidupnya sebagai saksi. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau menjadikan hidup kita sebagai saksi? Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar. Saya tidak hanya pandai bersaksi, tapi saya mau menjadikan hidup saya sebagai saksi. Haleluya. Ingat tadi saksi itu adalah, bedanya saksi dengan reporter itu adalah saksi adalah memberi kesaksian tentang apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, bukan menceritakan pengalaman orang lain. Haleluya. Menjadi saksi bukan hanya dengan perkataan semata, tapi harus melalui kehidupan secara nyata. Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya, kehidupan kita harus menjadi be a role model, menjadi sebuah contoh, menjadi garam itu dan menjadi terang bagi banyak orang. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, maka saya percaya kita akan dimanapun kita berada, entah itu di rumah, entah itu di tempat pekerjaan, entah itu kita di gereja, kita akan jadi saksi bagi banyak orang. Orang lain dapat melihat kehidupan kekristenan itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Kita ngomong yang benar, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ibadah kita sungguh-sungguh, kerja kita sungguh-sungguh. Kita tidak curi-curi tulang, tapi kita mau hasil yang maksimal. Kita tidak mau kerja asal-asalan, tapi mau hasil berlipat ganda, mau dipromosikan, gak mungkin. Haleluya. Bapak Ibu kalau perhatikan kehidupan Daniel, ada di tengah-tengah kerajaan yang fasik, yang tidak kenal Tuhan. Tapi dia menunjukkan kehidupan menjadi garam dan terang. Dalam pekerjaan dia tidak lalai dalam pekerjaannya. Bahkan orang-orang yang membenci dia mencoba mencari kesalahannya. Tidak didapati kesalahan sama sekali.
Bahkan mereka memaksa raja untuk membuat undang-undang supaya hanya menyembah kepada raja. Tapi Daniel tetap berpaut kepada Allahnya. 1 hari 3 kali dia berdoa dan kiblatnya ke Yerusalem. Ingat baik-baik ketika Bapak Ibu menjadi saksi dan menjadi berkat, menjadi terang dan garam, akan ada perlindungan penyertaan Tuhan yang ajaib. Ketika ucapan dan perbuatan kita selaras, tidak ada perbedaan di dalam perkataan dan perbuatan kita, dan semuanya itu mencerminkan kehidupan Kristus, maka orang akan melihat bahwa kita menjadi pengikut Kristus yang menjadi saksi. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Dan saya percaya bahwa seorang saksi pastinya tidak akan sangat antusias untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitar tentang pengalaman hidupnya di dalam Tuhan. Sehingga orang lain juga akan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Saya ingat muda itu adalah penginjil jalanan, saudara. Saya selalu nginjil jalanan, nginjil tukang-tukang becak, nginjil orang-orang jualan di jalan. Ya, saya sampai nikah pun masih bagi-bagi traktat di tengah jalan, saudara. Dan saya lihat orang begitu banyak diselamatkan, banyak bertobat, banyak terima Yesus secara pribadi, hanya menceritakan kehidupan kita yang dulunya jahat. Tadi kita baca firman Tuhan, Alkitab berkata bahwa binatang liar pun akan memuliakan aku. Orang-orang yang selama ini rasanya tidak mungkin diubahkan, yang hidupnya ganas, hidupnya jahat, Alkitab katakan mereka akan memuliakan aku, memuliakan Tuhan, ketika kita mau menceritakan cerita tentang pengalaman kita pribadi, melihat karya Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, maka itu akan datang dan akan mengubahkan setiap hati-hati yang keras, bahkan seperti binatang liar, mereka akan memuliakan Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa itu akan terjadi dalam keluarga? Maka jadilah saksi, jadilah teladan hidup bagi banyak orang. Jika kekristenan kita biasa-biasa saja, dan tidak jauh berbeda dengan orang dunia, maka kita pun akan mengalami kesulitan bersaksi. Kalau Bapak Ibu masih hidup di dalam dusta, kita masih bicara tidak benar seorang dengan yang lain, kita masih hidup di dalam dosa, maka kita akan sulit bersaksi kepada orang lain. Amin. Tapi sebaliknya ketika kita hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, maka saya percaya bahwa iman kita akan tumbuh, nilai-nilai kebenaran akan mengikuti kita, akan muncul ke depan, dan orang akan melihat bahwa kuasa Allah akan dinyatakan dalam setiap kehidupan. Ketika Anda mengucapkan perkataan, maka perkataan-perkataan itu akan penuh dengan kuasa. Perbuatan-perbuatan kita akan menjadi perbuatan-perbuatan kebenaran yang akan membawa orang-orang berdosa kepada Tuhan, sehingga mereka memuliakan Tuhan. Memang tidak mudah menjadi saksi bagi dunia. Alkitab katakan barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya. Dan ketika kita mengikuti Tuhan, maka kita akan dibenci oleh dunia ini. Tapi Tuhan berkata begini, bahwa aku yang akan melindungi, menjaga engkau, sehingga dunia tidak akan menyakiti, dunia tidak akan membinasakan engkau, karena engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada murid-murid, ternyata tidak mudah menjadi saksi bagi dunia ini. Tapi saya percaya akan ada perlindungan Tuhan. Saya percaya akan ada tuntunan dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Tuhan panggil kita hari ini. Mari jadi saksi. Mari menjadi saksi bagi banyak orang. Menjadi saksi Kristus. Jangan menjadi orang Kristen yang apatis, tapi jadi orang Kristen yang penuh dengan gairah. Mari jadi orang Kristen yang bukan cuma menjadi pendengar, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Menjadi saksi di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang akan memuliakan Tuhan ketika kita menjadi saksi Kristus. Saya percaya kalau kelompok kita ini mau jadi saksi, kalau sekarang hadirnya 100 orang lebih, maka kalau satu orang membawa satu orang setiap minggu, maka hari berikutnya udah 200 orang. Atau dalam satu minggu udah 200 orang.
Minggu berikut kalau 200 orang, satu orang ambil satu orang yang belum bertobat. Mungkin suami ambil istri, istri ambil ajak anak-anak, keluarga satu ajak keluarga yang lainnya. Maka saya percaya bahwa komunitas kita ini akan semakin bertambah ketika kita menjadi saksi. Kenal kitab katakan Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Ketika kita membagi link-link yang dibagikan, dan orang lain datang dan mendengarkan Injil, maka ini tugas sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu dan saya bukan hanya mendengar firman untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah dipulihkan, ini waktunya kita ajak orang lain supaya mereka dipulihkan. Alkitab tadi berkata begini, aku akan membuat sesuatu yang baru, yang belum pernah tumbuh. Belumkah engkau melihatnya? Ketika Bapak Ibu jadi saksi, maka itu adalah kekuatan Tuhan yang akan menyertai saudara. Dunamos itu adalah kekuatan pilihan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk saudara dan saya pergi dan menjadi saksi. Membawa mereka yang menolak Injil, percaya kepada Tuhan. Melihat kehidupan kita yang tadinya hidup tidak benar, sekarang hidup benar. Yang tadinya dalam dosa, sekarang hidup dalam kebenaran. Hendaknya lah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Percaya kepada Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Dan mengakui dengan mulut. Dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertekuk. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Berapa banyak saudara yang percaya dan mau berkata, saya mau menjadi saksi Kristus. Ingat bahwa saksi itu adalah apa yang kita alami. Tidak cerita pengalaman orang lain. Tapi cerita pengalaman pribadi before and after. Sebelum kenal Yesus. Sesudah kenal Yesus. Apa yang kita alami. Bapak Ibu ceritakan itu kepada banyak orang. Kita buka ruang kesaksian. Setiap ibadah. Bapak Ibu yang mau, silakan hubungi pekerja-pekerja yang sudah Bapak Ibu sudah ditentukan di sini. Untuk Bapak Ibu mau bersaksi. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan nama Tuhan ditinggikan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini. Hamba sudah menyampaikan isi hati. Dan aku percaya firman Tuhan ini datang. Merubah setiap hati kami. Menolong kami. Memberikan kekuatan kepada kami. Supaya kami menjadi orang yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan bersaksi kepada orang lain tentang apa yang Tuhan lakukan dalam diri kami. Apa yang kami lihat, apa yang kami rasa. Kami tidak memberitahukan apa yang orang lain alami. Tapi apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Supaya orang melihatnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa malam ini. Kasih karunia Tuhan turun bagi kami. Biarlah kelompok ini adalah kelompok yang suka bersaksi. Kelompok kami ini adalah kelompok yang mau membawa jiwa-jiwa datang di tempat ini secara online maupun onsite. Kami tidak jadi orang Kristen yang masa bodoh, tapi kami mau melakukan firman-Mu. Yesaya pasal 43 menulis supaya kami menjadi saksi Tuhan. Kami adalah hamba-hamba Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mau telah dipilih dan diutus untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Dan Roh Kudus, biarlah Engkau menyatakan kuasa-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berapa banyak Bapak Ibu yang malam ini dengar firman Tuhan ini. Dan hati saudara berkata, saya mau jadi saksi bagi Tuhan. Angkat tangan kan saudara. Angkat tangan. Angkat tangan saudara. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba terbatas untuk menumpangkan tangan di atas mereka. Tapi hamba berdoa Roh Kudus malam ini. Mereka dimanapun dia berada. Seluruh Indonesia. Yang ada di benua Amerika. Yang ada di negara Malaysia. Yang ada di Australia. Mereka yang ada di benua-benua yang lainnya. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Urapan Allah, dunamos itu menurut Kisah Rasul 1 ayat 8. Memenuhi mereka. Syarapotus ampurinas. Retas anturinas sapataka. Terima itu. Terima itu. Terima itu. Terima itu. Dalam nama Yesus. Supaya mereka bersaksi tentang apa yang mereka alami secara pribadi. Mereka ketemu dengan siapapun
yang Tuhan taruh mereka ketemu dengan mereka. Mereka menjadi saksi dan membawa jiwa-jiwa itu datang secara online, bahkan on-site, datang untuk menyembah Tuhan, datang untuk diselamatkan. Kami tidak jadi Kristen masa bodoh, tapi kami jadi Kristen yang mau jadi contoh teladan hidup bagi banyak orang. Mulai dari Yerusalem, dari rumah kami, dari tempat pekerjaan kami, dari kota kami, sampai kota kami, bangsa kami, sampai ke bangsa-bangsa, supaya orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hamba berdoa, Tuhan pakai umat-Mu ini, pakai mereka yang hadir malam ini, menjadi saksi Tuhan, menjadi alat pilihan dalam tangan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Bapak Ibu, terima itu, terima itu, terima itu, di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kekuatan-Mu. Mereka yang sudah menulis pokok-pokok doa, Tuhan, hamba berdoa biarlah mereka mulai bertindak dengan iman, mulai percaya bahwa Tuhan menolong mereka. Yang sakit sembuh, yang punya problem dalam masalah cancer sembuh, pemulihan terjadi, punya masalah dalam pekerjaan, dalam keuangan. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, jalan keluar, pertolongan datang tepat pada waktunya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Pemulihan ada pada mereka, jantung mereka kembali normal, pulih dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan berikan kepada mereka, untuk mereka menikmati janji-janji dan pertolongan Tuhan. Aku berdoa melepaskan anugerah, kebaikan, kekuatan Tuhan bagi umat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati malam ini, boleh tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan.